Ini siapa murabbaah? Orang-orang yang menjalankan kesalehan. Yang menjalankan kesalehan adalah anak-anak pondok. Yang tidak pondok tidak menjalankan kesalehan, tapi kerusakan. Kok bisa? Kalau di pondok ibadahnya dijaga, tapi kalau sekolah di luar pondok ibadahnya tidak ada yang jaga. Kalau di pondok akhlaknya dijaga, kalau di luar pondok akhlak tidak dijaga, tidak soleh dengan rusak. Kalau di pondok pergaulan dijaga, tapi kalau sekolah di luar pondok, sekolah umum, pergaulan dijaga pada dijaga, yang dijaga bebas pergaulan. Kalau di pondok akidah dijaga, di luar pondok gak ada yang ngurus. Nah, ini artinya apa? Belajar di pondok itu sangat penting, saudara. Itu belajar di pondok. Karenanya saudara bersyukur ya, pada masa-masa belajar seperti ini saudara ada di pondok. Orang lain tidak pondok, ada di sekolah umum. Yang sekolah umum itu yang namanya pergaulan, yang namanya akhlak, yang namanya ibadah, yang namanya kesehatan, itu tidak ada yang dijaga. Tapi kalau di pondok semuanya dijaga. Alhamdulillah. Karenanya saudara-saudara yang ada di pondok ini harus bertahan, harus kuat. Kalau pulang dari pondok, kawan-kawannya yang belum pondok ajak pondok semua. Yang tidak pondok itu diajak ke pondok semua. Mengapa? Ya dia menjadi orang soleh semuanya. Dan pondok ini memang perlu didukung. Mengapa? Karena upaya-upaya menggembosi, melemahkan anak pondok sudah lama di Indonesia. Kira-kira sejak 30 tahun yang lalu itu sudah ada upaya melemahkan orang yang mondok. Mereka bilang mondok itu ketinggalan zaman, mondok itu katanya kolot, mondok itu katanya tidak maju. Itu mondok. Jadi kalau sekolah katanya maju. Ada yang ketika saya mondok, saya ini mondok sejak usia 10 tahun. Umur 10 tahun mondok di kampung di dekat rumah saya 2 tahun. Habis itu setelah umur 11 atau 12 pindah ke pondok pesantren Sidogiri di Pasuruan selama 18 tahun. Jadi saya mondok itu saudara 20 tahun, kan sebentar. Umur 30 tahun oleh orang tua suruh pulang, suruh kawin. Jadi pulang untuk kawin. Saudara kalau belum mau kawin jangan pulang dari pondok. Belajar di pondok. Kalau di sini sudah selesai semua pindah ke Jawa atau pindah ke Timur Tengah atau kemana, belajar di sana. Dan betul, awal-awal pondok saya digembosi. Ada saudara orang tua saya datang ke rumah. Sampai di rumah tanya, "Bang, mana itu?" Gak ada. Ayah saya bilang, "Saya pondokkan terus begini." Lalu adiknya ayah saya bilang, "Kok dipondokkan? Kenapa? Nanti makan apa?" Aku gak makan. Padahal yang gak pondok makan nasi, yang di pondok makan nasi juga. Dan habis itu saya kalau pulang dari pondok jumpa saudara-saudara yang kuliah dan pegawai negeri sering menggembosi lagi. Mereka selalu bilang, "Kamu jadi ijazah pertama, jadi ijazah, terus nanti kuliah, habis kuliah nanti jadi pegawai negeri. Enak kamu ngajar di masjid, ngajar di mana-mana, sudah ada uangnya tiap bulan." Saya tetap saja kuliah,
di pondok, ngaji di pondok. Pulang dari pondok, alhamdulillah, barokahnya guru-guru saya, kiai saya, guru-guru. Pulang dari pondok ya, yang kuliah jadi dosen, saya jadi dosen juga. Bahkan dosen sampai di luar negeri. Nggak pernah kuliah. Yang kuliah naik pesawat, saya hampir tiap 2 hari, 3 hari naik pesawat kemana-mana. Anak keliling di Indonesia. Yang kuliah masuk TV, saya juga sering masuk TV. Sama saja. Yang kuliah ceramah, saya ceramah di Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua dan sampai di Manado, bahkan sampai di luar negeri. Ini setelah musim haji, kalau jadi insya Allah saya diundang ceramah di Amerika dan Kanada. Artinya apa? Mondok itu sama saja saudara. Kuncinya belajar di pondok itu yang rajin. Ini kuncinya. Jadi saudara ini belajar kitab itu yang rajin. Kitab-kitab yang diajarkan oleh guru ya, oleh tuan guru dibaca terus sampai hafal. Insya Allah nanti setelah pulang dari pondok, kalau ilmunya sudah cukup, tinggal di mana saja, insya Allah bermanfaat. Yang penting rajin belajar di pondok. Jangan sampai gak rajin. Di pondok itu kalau tidak ngantuk jangan tidur. Buat baca-baca kitab. Kadang-kadang karena gak ngantuk pusing dia. Mengapa? Gak bisa tidur. Itu bagus itu untuk baca kitab. Jangan pusing karena gak ngantuk. Kalau tidur terus itu yang perlu introspeksi. Saya ini ke pondok Anwar Muhammad mau ngapain? Masa cuma mau tidur? Kalau mau tidur jangan di sini, gak enak tidur di pondok, yang enak di rumah. Kalau gak enak di rumah tidur itu, di pondok gak enak. Makan di pondok ya mungkin enak di rumah. Karenanya di pondok itu yang sungguh-sungguh. Dan ulama-ulama dulu yang sukses, yang berhasil itu yang rajin biasa. Saudara kalau baca kitab Fathul Qarib sering disebut nama Imam Nawawi. Imam Nawawi itu waktu wafat usianya 45 tahun. Tapi karangannya diukur dengan usianya lebih banyak karangannya. Dan beliau itu sejak belajar gak pernah tidur. Ditanya oleh muridnya Imam Badruddin Ibnu Jamaah, "Ya Imam, kaifa naumuk?" Guru, gimana caranya guru tidur? Mengapa? Karangannya banyak sekali. Orang ngarang kitab itu berarti banyak bacaan. Yang dibaca banyak. Kalau karangannya besar-besar berarti yang dibaca banyak sekali. Ini cara tidurnya gimana? Karangannya kok banyak? Apa kata beliau? Imam Nawawi menjawab, "Kuntu idza ghalabani nu'as asnadtu dhahri ila kutub lahwatan." Saya ini kalau sudah sangat mengantuk, saya sandarkan punggungku pada kitab-kitab. Di kamar beliau itu kitab semua. Kalau sudah sangat kantuk, sandar sebentar. Thumma talaqtu, setelah itu baru nanti. Jadi artinya apa? Kalau ulama dulu itu yang ditanya gimana tidurnya, karena belajar terus. Kalau santri sekarang beda, yang ditanya bukan gimana tidurnya, tapi yang ditanya gimana belajar. Mengapa? Anak sekarang tidur terus. Beda dengan santri dulu. Apalagi yang yang pelopak matanya tebal-tebal itu banyak tidurnya berarti. Yang segar-segar mukanya itu banyak tidur biasanya. Pondok. Nah, kalau ulama dulu itu banyak belajar. Karena banyak belajar luar biasa. Dan belajar agama
mengaji kitab, kemudian juga belajar itu lebih afdal daripada ibadah sunnah. Kata Imam Asy-Syafi'i, talabul ilmi al-'ali afdalu min sholatin nafilah. Belajar ilmu yang tinggi itu lebih utama daripada sholat sunnah. Saudara ada kawannya sholat sunnah 1 jam, kawannya baca kitab 1 jam, pahalanya lebih besar yang baca kitab. Jadi belajar agama lebih afdal daripada yang lain. Nah, karena orang rajin belajar ini ibadahnya afdal, ibadahnya luar biasa, ditinggikan derajatnya oleh Allah karena pahalanya banyak. Mengapa belajar ilmu agama lebih afdal pahalanya? Kalau orang ahli ilmu agama, kalau orang itu cuma ibadah makhluk, misalnya wiridan, atau misalnya sholat sunnah, itu pahalanya cuma kembali kepada dirinya. Tapi kalau orang ini belajar ilmu agama sampai menjadi orang alim, ini faedahnya kembali kepada umat Islam di mana-mana. Setiap ada persoalan, orang ini memberikan penjelasan. Umat Islam menerima faedah dari orang ini. Karena yang orang alim itu derajatnya tinggi sekali. Beruntung saudara ada di pondok. Karenanya selama di pondok ini yang rajin belajar. Insyaallah kalau rajin belajar, nanti derajatnya ditinggikan oleh Allah dan semua keperluannya dimudahkan oleh Allah. Amin Allahumma. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan sebagai pertama kepada saudara-saudara. Yang mudah-mudahan saudara yang belajar di pesantren Anwar Muhammad ini betah di sini berlama-lama dan rajin belajar. Dan juga kawan-kawannya bisa tertarik diajak ke sini belajar di pesantren ini. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.